Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Berikut ini adalah video tentang panduan e-coklit ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memudahkan kerjaan teman-teman nantinya di lapangan. Oke, selamat menyimak. Apa hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya. Pertama tentu saja ada handphone Android minimal adalah versi 6 ya. Saya ulangi, minimal versinya 6. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah koneksi internet ya. Jadi tapi koneksi internet ini hanya dibutuhkan pada saat download data dan sinkronisasi ya. Ketika menggunakan kita bisa secara offline ya, tidak memerlukan internet, hanya ketika download data di awal dan sinkronisasi setelah dilakukan ya. Untuk yang kedua, kita ke pengenalan menu di aplikasinya. Itu ada apa saja untuk menu-menunya di dalamnya, Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lihat di samping ini ya, di samping ini tampilan handphone seperti ini ya Bapak Ibu. Itu di sebelah bawah ya. Untuk menunya itu di sebelah bawah ada 3, menu home, kemudian menu pemutakhiran data yang tengah. Nah, kemudian yang samping ada lagi adalah menu profil ya. Ada 3 menu saja, home, pemutakhiran data, dan menu profil. Jadi sangat sederhana ya. Kita lihat satu persatu menu-menu dan fungsi serta cara menggunakannya ya. Untuk menu home atau dashboard, ini adalah menampilkan data statistik jumlah pemilih di TPS tersebut dan rekap hasil coklit yang sudah dilaksanakan. Berfungsi agar Pantali dapat memantau secara mandiri progres dan hasil coklit yang sudah terlaksana dan tersimpan dalam sistem pusat. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, dengan menu dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat ya jumlah pemilih, mana yang sudah, mana yang belum, termasuk kategorinya yang sesuai, pemilih baru, ubah, yang tersaring atau TMS ya. Nanti kita akan kelihatan di sini terkait jumlah rekap hasil coklit yang sudah dilaksanakan dan juga yang belum akan kelihatan ya di menu ini Bapak Ibu. Hasil kerja Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah dilakukan, yang sudah dicoklit itu akan kelihatan, termasuk yang sudah disinkronisasi atau belum. Itu menu dashboard atau menu home ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menu yang kedua adalah menu pemutakhiran data. Jadi ketika Bapak Ibu klik menu pemutakhiran data itu sebelah tengah tadi ya, itu tampilannya seperti ini kurang lebih. Di sebelah kiri ini ya, ada daftar nama-nama pemilih beserta statusnya. Saya bacakan, merupakan menu utama untuk Pantalih bekerja. Jadi Bapak Ibu bekerjanya nanti di menu pemutakhiran data ya. Menampilkan data pemilih yang harus dicoklit oleh Pantalih ya. Jadi di sini adalah daftar-daftar pemilih, nama-nama pemilih ya. PNAME-nya akan muncul di sini dengan status masing-masing. Statusnya akan berwarna di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini terbagi menjadi 3 ya, ada 3 saja Bapak Ibu kategorinya. Belum coklit itu ikon berwarna merah seperti ini ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian sudah coklit berwarna hijau. Kemudian sudah sinkronisasi itu berwarna biru muda ya. Untuk pemilih yang belum dicoklit merah, saya ulangi, untuk yang sudah dicoklit itu berwarna hijau muda ya. Pemilih sudah dicoklit namun data belum disinkronisasi. Ini yang warna hijau muda. Kemudian yang ketiga adalah warna hijau, pemilih sudah dicoklit dan data sudah tersinkronisasi dengan sistem pusat. Jadi sudah sampai ke pusat ya, sudah terbaca. Untuk yang berwarna biru ini ya. Jadi ada 3 kategori status pemilih saja di sini yang ini terkait pekerjaan kita ya. Kalau sudah hijau semua berarti semua sudah tercoklit ya. Kalau biru semua berarti sudah tersinkronisasi. Jadi akan kelihatan Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian menu selanjutnya, menu profil Bapak Ibu sebelah kanan ya, pinggir kanan, menu profil menampilkan informasi profil akun, domisili, dan nomor TPS wilayah kerja Pantalih. Terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi e-coklit. Jadi ada menu profil di sini. Ketika klik menu profil, maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini menu yang ketiga, masih pengenalan menu ya Bapak Ibu. Kita ke bagian ketiga, setelah kita mengenal menunya, bagaimana untuk login dan download data pemilih yang perlu kita lakukan. Tentu saja login dan download daftar pemilih ya. Yang pertama kita lakukan ketika sudah mendapatkan aplikasinya. Masuk aplikasi coklit atau login. Tentu saja Bapak Ibu membutuhkan user dan password. Usernya adalah email yang sudah didaftarkan. Passwordnya juga nanti akan dikirimkan ya. Jadi Bapak Ibu tentu saja sudah dimintai email yang oleh rekan-rekan PPS ya untuk
ketika pendaftaran diminta email, dan pastikan emailnya adalah aktif ya Bapak Ibu rekan-rekan, harus aktif, email harus bisa dibuka ya. Nah, sampai terjadi emailnya tidak aktif dan tidak bisa terbuka. Password nanti juga akan diberikan oleh rekan-rekan PPS ya. Kemudian setelah memasukkan email dan password, klik login. Gitu aja Bapak Ibu, sangat sederhana untuk login ya. Kemudian yang kedua, setelah login, langkah selanjutnya adalah melengkapi data Pantarlih. Apa yang perlu dilengkapi? Data alamat, RT, RW sesuai KTP Pantarlih. Kemudian klik tombol simpan. Nah, ini setelah login, lengkapi data pemilih ya. Tuh alurnya. Data Pantarlih, mohon maaf. Pantarlih kita lengkapi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan download data pemilih yang perlu dicoklit, yang otomatis, dan by name nama-nama pemilih yang ada di TPS kita ya, TPS Bapak Ibu rekan-rekan. Langkahnya di sini ada data masih kosong ya, ada menu tombol download di sini. Ketika Bapak Ibu rekan-rekan klik menu pemutakhiran data, akan muncul di sini data masih kosong. Silahkan klik tombolnya ini Bapak Ibu ya. Klik lambang download ini Bapak Ibu, simbol download ini Bapak Ibu klik, kemudian akan proses download seperti ini. Tunggu Bapak Ibu ya, tunggu sampai dengan selesai dan pastikan WiFi atau internetnya terkoneksi ya, karena ini proses download ini sangat penting, jangan sampai terganggu ya, karena semua nama PIN pemilih yang ada di TPS kita otomatis akan terupload di aplikasi Bapak Ibu ya, akan muncul. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka ketika kita klik menu pemutakhiran data, di sini akan muncul by name nama-nama sesuai dengan yang ada di TPS Bapak Ibu rekan-rekan ya, dan tentu saja sama dengan hard copy A daftar pemilih atau DP4 ya, sebenarnya daftar pemilih yang Bapak Ibu pegang hard copy-nya ya. Oke, itu untuk cara mendownload ya. Jadi saya ulangi, login, lengkapi data Pantarlih dan download datanya, langkahnya. Kemudian kita masuk ke bagian 4, bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya. Setelah login, data Pantarlih dilengkapi dan download data pemilih, lalu bagaimana kita akan menggunakan aplikasi Coklit ini di dalam kegiatan Coklit. Yang pertama, masuk ke menu pemutakhiran data. Anggap kita akan melakukan Coklit, maka langkahnya adalah masuk ke menu pemutakhiran data. Ini di tengah ya, menunya di sebelah bawah tengah ya. Dan muncul nama-nama di sana, dan kita pilih, klik pemilih yang Anda akan coklit. Silakan dipilih ya Bapak Ibu dari daftar. Ini masih merah, misalkan baru pertama otomatis masih merah statusnya ya, belum coklit. Pilih salah satu dengan cara klik pemilihnya ya, namanya ya, maka akan muncul tampilan seperti ini, lengkap detail dari pemilih tersebut, nama, NIK sampai KTPL dan disabilitas ya, semuanya akan muncul di sini, data identitas dari pemilih tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah periksa data pemilih tersebut apakah sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan. Jadi silakan dicek apakah data-data yang muncul di sana sesuai dengan data sandingan berupa KTP dan KK di lokasi tempat Bapak Ibu coklit ya, apakah sudah sesuai atau belum. Silahkan dicek. Setelah itu, setelah dicek, pilih aksi sesuai hasil coklit yang sudah dilaksanakan. Nah, ini silakan pilih klik aksi ya di sebelah bawah. Setelah detail by name, data identitas lengkap dari pemilih tersebut, maka di sebelah bawah ada pilih aksi. Klik tombol menu pilih aksi. Silakan pilih aksinya sesuai dengan kondisi ketika Bapak Ibu cek apakah pemilih tersebut sesuai, apakah masuk kategori pemilih tersaring atau masuk kategori pemilih, karena nanti ada 3 pilihan di sana yang harus Bapak Ibu pilih ya. Bapak Ibu, pemilih sesuai adalah data pemilih yang pada aplikasi Coklit sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan. Jadi setelah Bapak Ibu mencocokkan dan meneliti datanya sesuai semuanya, maka ketika pilih aksi di sini Bapak Ibu pilihlah pemilih sesuai. Kemudian kategori B atau kedua adalah pemilih tersaring. Itu yang bagaimana? Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk bisa menjadi pemilih di TPS tersebut. Jadi pemilih tersaring itu adalah pemilih yang masuk kategori TMS, tidak memenuhi syarat, misalkan sudah meninggal dunia, ganda, di bawah umur, berstatus TNI, Polri, dan sebagainya. Kemudian silakan baca buku panduannya ya Bapak Ibu terkait kriteria pemilih tidak memenuhi syarat ya.
Kemudian yang C ketiga adalah pemilih ubah. Ini ada sekali lagi pilihan aksi ada 3, pilih pemilih sesuai, pemilih tersaring, dan pemilih ubah. Pemilih ubah adalah data pemilih yang pada aplikasi e-coklit belum sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan. Jadi ada yang perlu diubah atau diedit, maka silahkan pilih pemilih ubah ya untuk aksinya. Langkah-langkah jika pemilih sesuai, yang pertama ada 3 aksi tadi ya. Yang pertama untuk pemilih sesuai, maka tinggal pilih pemilih sesuai, nah, seperti ini ya, dipilih. Setelah itu klik tombol simpan ya. Ini untuk pemilih sesuai, jelas sudah tidak ada yang perlu diperbaiki karena semuanya sudah cocok ya, NIK, nama, dan lain-lain. Kemudian untuk pemilih tersaring, bagaimana langkahnya? Jika Bapak Ibu mendapati pemilih tersebut tidak memenuhi syarat, maka pilih pemilih tersaring. Silakan nanti ketika Bapak Ibu klik memilih tersaring, di sini akan muncul pilih keterangan. Nah, ini keterangan tersaring sesuai dengan coklit yang sudah dilaksanakan. Silakan pilih sesuai dengan kondisinya, apakah karena meninggal, apakah karena ganda, apa di bawah umur, TNI, Polri, atau pemilih salah penempatan TPS. Ini maksudnya dalam satu desa ini masih penempatan salah TPS dalam satu desa ya Bapak Ibu di sini. Jadi misalkan harusnya di TPS sekian atau TPS 1 tapi dia muncul di TPS 2, maka silakan pilih nomor 8. Setelah itu klik tombol simpan ya Bapak Ibu. Klik tombol simpan ini untuk pemilih yang tersaring atau tidak memenuhi syarat. Hanya itu Bapak Ibu. Pilih pemilih tersaring, pilih keterangan kenapa dia tidak TMS, kemudian simpan. Lanjut, bagaimana jika pemilih yang tidak sesuai datanya harus diubah, maka silakan lanjutan. Adalah klik pemilih ubah, silakan diklik aksinya pemilih ubah, maka akan muncul data pemilih tersebut yang bisa diedit. Ya, Bapak Ibu, ini bisa diedit dari NIK, NKK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, RT, RW, status kepemilikan KTPL. Ini semuanya bisa dicoklit atau diubah. Silakan diubah jika sudah sesuai. Jika semua data sudah sesuai, silakan klik tombol ubah data. Di sebelah bawah ada tombol ubah data, silakan diklik ya. Menambahkan pemilih baru ya. Jika nanti di TPS Bapak Ibu ada pemilih yang seharusnya masuk tetapi di data, tapi pastikan bahwa di berkas fisik atau daftar pemilih atau DP4 yang Bapak Ibu pegang juga tidak ada, di aplikasi juga pastikan benar-benar tidak ada baru menambahkan ya. Jangan sampai sudah ada tapi ditambahkan akhirnya menjadi ganda. Kemudian langkah selanjutnya setelah yang perlu dilakukan pantarli adalah sinkronisasi ya. Atau cara sinkronisasi ini langkah terakhir ya setelah dicoklit, kemudian sinkronisasi hasil coklit. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan proses pengiriman data hasil coklit ke sistem pusat KPU RI. Kedua, sinkronisasi dapat dilakukan kapanpun, tidak harus menunggu semua data selesai tercoklit. Jadi bisa dilakukan kapanpun ya. Yang penting tadi keterangannya terkoneksi internet ya. Yang ketiga, pastikan HP sudah terkoneksi dengan internet. Yang keempat, pastikan baterai HP dalam keadaan cukup sebelum memulai sinkronisasi. Jangan sampai nanti ketika sedang proses sinkronisasi karena baterainya limit, maka sinkronisasinya akan terganggu ya, karena mungkin saja handphonenya mati karena tidak persiapan terkait tadi baterainya ya. Tapi pastikan baterai cukup sampai selesai sinkronisasi. Kemudian setelah ini caranya ya Bapak Ibu. Tadi yang perlu diperhatikan sebelum sinkronisasi, ini untuk langkah sinkronisasi di menu pemutakhiran data ya. Jadi di tengah ini klik pemutakhiran data. Kemudian di atas sebelah atas ada tombol filter ya Bapak Ibu. Silakan klik menu filter, tombol filter, maka pilih pilihan yang sudah coklit ya. Oke. Selanjutnya akan berwarna hijau, otomatis pemilih-pemilih yang sudah dicoklit yang berwarna merah tidak akan dimunculkan ya. Sangat disarankan untuk memeriksa kembali data yang sudah dicoklit sebelum melakukan sinkronisasi. Ini pasti ya Bapak Ibu, pastikan bahwa data sudah benar-benar valid sebelum disinkronisasi. Kemudian klik tombol sinkronisasi all, sinkronis semua, diklik ya Bapak Ibu. Aplikasi akan menampilkan tombol pop-up seperti ini ya, konfirmasi apakah Anda yakin akan sinkronisasi seluruh data yang sudah coklit, pilih iya ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya seperti itu.
aplikasi akan melakukan sinkronisasi data. Tunggu hingga progresnya selesai. Jadi muncul tampilan seperti ini, pastikan bahwa sudah benar-benar selesai ya. Jadi pastikan handphone atau gadget selalu terkoneksi internet selama proses sinkronisasi berjalan. Nah, ini untuk sinkronisasi satu pemilih, hanya satu pemilih saja juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi caranya sama. Silakan di filter nama yang akan dicoklit, silakan di klik ya Bapak Ibu. Pilih filter dan pilih coklit, namanya diklik ya. Kemudian diklik tombol sudah coklit ya, klik satu pemilih ini. Kemudian klik tombol menu atau simbol sinkronisasi satu pemilih ini di sebelah nama, ini ada tombol sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu bisa all atau rombongan atau satu-satu juga bisa ya Bapak Ibu. Kemudian ada pop up seperti ini, biasa Anda yakin akan sinkronisasi pemilih ini. Ketika sudah yakin maka pilih ya. Ya. Jadi langkahnya seperti itu, pilih filter pemilihnya, tinggal klik ini, menu sudah coklit diklik, kemudian klik tombol sinkronisasi atau menu sinkronisasi, simbolnya di sebelah kanan nama ya. Kemudian pop up pilih ya. Itu tadi teman-teman, panduan cara e-coklit, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.